Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Alvina Kurniawati dengan NIM 2041050201114. Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan yang mencakup pengertian teori perusahaan, stakeholder, serta tujuan dari perusahaan. Yang pertama adalah teori perusahaan, pengertian teori perusahaan. Menurut Salvatore tahun 2004, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Menurut Bartwal tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Kanterelis tahun 2007, perusahaan adalah suatu mesin yang memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Selanjutnya adalah stakeholders dari perusahaan. Stakeholders yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Jadi stakeholders ini adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Stakeholders terdiri dari para pemegang saham atau pemilik, kedua manajemen, ketiga pemasok, dan keempat yaitu pelanggan. Nah, jadi stakeholders itu dibagi menjadi dua, ada yang internal stakeholders dan external stakeholders. Yang internal stakeholders terdiri dari pemilik bisnis, karyawan, dan juga pemegang saham. Sedangkan yang dari eksternal terdiri dari pelanggan, suppliers atau vendor, pemerintah, dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba. Selain memperoleh laba, suatu perusahaan juga mempunyai tujuan jangka panjang yang diantaranya yakni memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham perusahaan. Tujuan umum dari perusahaan adalah memaksimalkan laba, memaksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, maksimisasi nilai perusahaan, serta motivasi manajerial. Sedangkan tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan, yakni adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menarik pelanggan. Yang ketiga, membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Dan yang terakhir adalah memudahkan evaluasi kinerja. Yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan lainnya. Yang pertama adalah tujuan berbasis produksi. Jadi, dalam sebuah perusahaan ada banyak sekali hal penting yang harus dilakukan, salah satunya adalah kegiatan produksi. Karena dengan kegiatan produksi ini, maka tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Untuk proses kegiatan produksi sendiri, di era seperti ini sudah tidak terlepas dari teknologi. Meskipun begitu, setiap prosesnya akan lebih baik jika dilandasi dengan sistem produksi. Hal ini dikarenakan sistem produksi diciptakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses produksi tetap berjalan dengan baik sampai mencapai tujuan akhirnya. Sistem seperti ini diterapkan pada semua bisnis yang bergerak dalam industri apapun dan tidak terbatas pada manufaktur. Tujuan yang kedua yaitu tujuan berbasis inventory. Tujuan utama dari manajemen inventory adalah memastikan perusahaan berada dalam kondisi aman. Perusahaan dinyatakan aman ketika memiliki persediaan atau safety stock. Maksudnya adalah persediaan barang atau bahan baku produk yang sengaja disediakan sebagai antisipasi apabila terjadinya kekurangan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar. Pangsa pasar sendiri adalah
Pangsa pasar atau market share adalah persentase total sebuah produk dalam kategori atau kelompok konsumen tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi perusahaan, mengembangkan perusahaan, dan efisiensi sumber daya pemasaran. Baik, selanjutnya adalah teori-teori dalam perusahaan. Menurut Kantaralis tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Theories of Firm, menyatakan ada 4 teori utama, yaitu 1. Teori neoklasik perusahaan, 2. Teori biaya transaksi, 3. Teori prinsipal agen, dan terakhir teori evolusi perusahaan. Sedangkan menurut Lipzinski et al. Tahun 2005 mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya menjadi 6. Yang pertama, teori neoklasik perusahaan. Kedua, teori manajerial yang mencakup maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Ketiga, teori perilaku perusahaan. Keempat, teori perusahaan berbasis aliran Coase dan pendekatan biaya transaksi. Kelima, teori strategik perusahaan. Dan terakhir, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Yang pertama adalah teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik disebut paradigma kearifan konvensional karena beberapa alasan. Yang pertama, teori-teori ini menyajikan doktrin yang relatif mapan dalam ekonomika dan menjadi landasan dalam teori pembangunan regional dan juga lokasi. Yang kedua adalah teori ini konsensional dalam artian memberikan alasan rasional beroperasinya ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Dalam perspektif neoklasik, persaingan sempurna dan sehat adalah regulator perilaku ekonomi yang memaksimalkan efisien individu dan kesejahteraan sosial dalam jangka yang panjang. Karakteristik utama dari teori ini dalam menjelaskan lokasi industri adalah 1. Fokus pada variabel ekonomi yang mencakup biaya transport, biaya tenaga kerja, dan lain-lain, dengan mengabaikan proses sejarah ekonomi, politik, dan juga sosial. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor ekonomi secara abstrak dengan pendekatan deduktif untuk menarik generalisasi kemana industri akan memilih untuk berlokasi. Dan yang ketiga, mengasumsikan bahwa hukum-hukum ekonomi berlaku universal yang didasarkan atas rasionalitas ekonomi yang mengarahkan perilaku. Selanjutnya, teori neoklasik perusahaan ini berasumsi bahwa 1. Perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Yang kedua, perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Dan yang ketiga adalah memaksimisasi profit. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner, namun logis, serta membangun prinsip maksimisasi profit di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal, yaitu tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang sedang diproduksi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis yang terkait dengan 1. Struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, serta economies of scale dan economies of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Namun, teori neoklasik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori ini adalah adanya hak kepemilikan, adanya pasar monopoli dan oligopoli, serta teori ini mampu meningkatkan kemampuan penjualan dan juga pembeli. Sedangkan kelemahannya adalah menurut Lipzinski, yaitu tujuan organisasi yang kurang baik. Kedua, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi yang didapat, kompleksitas organisasional, serta proses pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah, apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Jawabannya adalah, menurut saya adalah belum memadai karena ditinjau dari sisi kelemahan teori neoklasik, yaitu salah satunya adalah proses pengambilan keputusan. Berarti proses pengambilan keputusan dalam teori neoklasik adalah kurang memadai, seperti itu.
Baik, selanjutnya adalah teori manajerial yang meliputi maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Satu, model maksimisasi penjualan. Ada dua ulasan mengapa manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama, penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja dari suatu perusahaan. Dan yang kedua, penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. Perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Yang kedua adalah model maksimisasi pertumbuhan. Maksimisasi pertumbuhan ini menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Dan yang ketiga adalah model discretionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf atau discretionary expenditure dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima stakeholder. Jadi, datangnya perusahaan modern yang berdampak pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan, manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka. Dapat diukur dengan kompensasi, jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan, atau prinsipal agen manajemen. Model ini juga bisa disebut dengan maksimisasi utilitas manajemen. Selanjutnya adalah teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan adalah teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan. Berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan daripada posisi perusahaan di pasar. Keputusan yang diambil oleh manajer penjualan mungkin tidak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh departemen keuangan dan posisi kompromi juga harus dicapai. Teori ini menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor yang mana aktor tersebut adalah individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationally di mana setiap aktor, individu dan kelompok tadi dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Baik, berikutnya adalah pendekatan biaya transaksi. Teori biaya transaksi atau transaction cost theory menurut penjelasan Oliver E. Williamson dalam Donaldson 1995 yang concern atau peduli pada biaya transaksi menyimpulkan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan. Pada proses pertukaran sumber-sumber menurut pendapat penganut teori biaya transaksi, ternyata terdapat sejumlah faktor yang penting penciptaan dan pengembangan struktur organisasi, yaitu biaya-biaya keseluruhan dari sebuah rantai perekonomian. Williamson memandang berbeda terhadap dua pandangan perkembangan struktur, yaitu pasar dan juga organisasi. Pada pasar, pertukaran terjadi lewat negosiasi kontrak di mana semua bagian diasumsikan bergerak untuk kepentingan pribadi. Dalam pandangan pengetahuan murni, pertukaran atau transaksi merupakan kebutuhan semua bagian dan harga didasarkan atas kepentingan individual serta tangan tak kelihatan atau invisible hand. Pada perekonomian bebas, sebagian besar adalah penjual dan pembeli, sehingga pengendalian biaya dibutuhkan oleh pasar bebas atau pure market. Selanjutnya adalah teori keagenan atau agensi teori, yaitu hubungan antara dua pihak, yang pertama pemilik
atau prinsipal, dan yang kedua adalah manajemen atau agen. Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya. Selanjutnya adalah teori governance perusahaan. Menurut Komite Cadbury, good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Yang terakhir adalah teori evolusi perusahaan, yakni menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi, proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan dan selanjutnya perusahaan. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, fisik, manusia, dan sumber daya organisasi. Pengertian dari teori evolusi perusahaan tersebut adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses dari evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat dengan sengaja memilih strategi yang menjamin keberlangsungan dalam hidup. Selanjutnya adalah teori strategik perusahaan. Menurut Phelan dan Lewis dalam Lipzinski et al. Tahun 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Batasan operasi perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi atau bounded rationality perusahaan. Strategi perusahaan memerlukan visi jangka panjang yang jelas yang ditetapkan oleh organisasi, berusaha untuk menciptakan nilai perusahaan dan memotivasi tenaga kerja untuk menerapkan tindakan yang tepat untuk mencapai kepuasan pelanggan. Selain itu, strategi perusahaan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan upaya terus-menerus untuk melibatkan investor dalam mempercayai perusahaan dengan uang mereka sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan. Organisasi yang berhasil memberikan nilai pelanggan tanpa henti adalah mereka yang meninjau kembali strategi perusahaan mereka secara teratur untuk meningkatkan area yang mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian adalah teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge dan explicit knowledge. Dalam pandangan berbasis pengetahuan, perusahaan mengembangkan pengetahuan baru yang penting untuk membangun competitive advantage dari kombinasi unik yang ada pada pengetahuan. Karena kembali mengingat bahwa peran teori tersebut bahwa perusahaan harus unik sehingga sulit untuk disaingi dan juga ditiru. Jenis dari teori perusahaan berbasis pengetahuan yaitu terbagi menjadi 2 yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau tertulis sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya yaitu buku, artikel ilmiah, dan sebagainya. Sedangkan tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Sehingga inilah yang membuat pengetahuan jenis ini unik dan juga khas. Yang terakhir adalah kendala-kendala dalam pengoperasian sebuah perusahaan. Ada 7, yaitu kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan kendala kebijakan. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.